warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini khatib mewasiatkan kepada kita keseluruhannya, utamanya dari khatib sendiri, mari sama senantiasa kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang sebenar-benar takwa, dengan berupaya melaksanakan seluruh perintah Allah. Demikian pula kita berupaya meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai judul khutbah kita pada kali ini adalah kiat-kiat untuk menjaga lidah. Lidah bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita pelihara. Tidak seperti apa yang sering disebutkan orang kepada kita, jaga lidahmu. Tetapi terkadang orang yang menyampaikan agar lidah terpelihara, barangkali dia juga tidak pandai untuk menjaga lidahnya. Kenyataannya jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari terjadinya pertengkaran, terjadinya permusuhan, terjadinya ketidaksenangan di antara kita disebabkan salah satu di antaranya adalah karena kita tidak pandai menjaga lidah kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, terjadinya perang mulut di antara kita tentu adalah salah satu faktor lidah yang tidak terkendali, yang akhirnya ini merupakan salah satu faktor menimbulkan terjadinya konflik terbuka di antara umat Islam itu sendiri. Justru karena itulah jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kita ingin menganalisa kenapa orang gagal di dalam menjaga lidahnya. Yang pertama adalah karena memang tidak sungguh-sungguh untuk menjaga lidah, untuk melatih lidah kita ketika kita berbicara. Akibatnya sering terpeleset dalam berbicara. Terkadang dapat menusuk hati orang yang mendengarkannya. Dalam hal ini perlu kita untuk melatih lidah kita agar tidak terpeleset, agar terbiasa untuk bertutur kata yang sopan, yang santun dan berakhlak mulia. Sama halnya kita terbiasa untuk melatih tubuh kita ini dengan berolahraga. Seseorang tidak akan mampu meraih prestasi dan terbiasa ketika dia belum membiasakan mengolahragakan tubuhnya. Seorang pemain bola dalam satu kebelasan tidak akan berhasil dalam sepak bolanya ketika tidak banyak latihan. Seorang petinju dia akan gagal, akan KO ketika dia tidak banyak latihan. Begitu juga lah lidah kita ini perlu kita latih agar tidak gagal dalam bertutur kata.
Karena memang kita sejak terlahir ke dunia ini belum bisa bertutur kata. Belum ada pernah terjadi anak di dunia lahir langsung dia bisa berkata-kata. Dia hanya pandai menangis. Tetapi setelah dididik, dilatih oleh orang tuanya, orang-orang yang ada sekitarnya, maka lama-kelamaan anak itu bisa bertutur kata. 2 tahun, 3 tahun sudah bisa berkata-kata. Akibat apa? Karena lingkungannya melatih dia untuk bertutur kata yang baik. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itulah dalam kehidupan kita ini tentu banyak faktor membuat kita terkadang terpeleset untuk bertutur kata yang tidak bagus. Salah satu di antaranya adalah ketika kita tinggal dalam lingkungan yang tidak memungkinkan kita untuk berkata-kata yang bagus. Kenapa? Faktor lingkungan kita terkadang seperti itu. Anak-anak kita ketika tidak dilatih untuk bertutur kata sopan santun dalam rumah tangga, maka ketika keluar dari rumah, apa yang ia dengar dalam rumah tangga itu, apa ia dengar dari ayah dan ibunya dan adik kakaknya, maka akan terbiasalah tutur kata itu akan keluar dari rumahnya. Jemaah rahimakumullah. Satu pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu dikarenakan dia pandai menjaga lisannya. Pepatah juga mengatakan mulutmu harimaumu. Bahwasanya gara-gara kita tidak pandai menjaga lisan kita, mendatangkan bahaya yang fatal terhadap kehidupan kita ini. Kalau misalnya pisau melukai tubuh kita, maka kita mudah untuk mencari obatnya. Tetapi ketika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Ketika hati seseorang sudah tertusuk dengan kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang menyakitkan hati, maka susah untuk diobati. Terkadang sampai seumur hidup pun agak susah mengobati hati yang sudah terluka. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itulah mari kita sungguh-sungguh untuk melatih diri kita dalam bertutur kata secara bijaksana dan arif. Bila belum dapat kita berbicara dengan baik dan santun, maka kita lebih baik diam. Lebih baik kita diam untuk amannya diri kita. Tetapi ada saatnya kita untuk berbicara. Ketika bicara itu diperlukan, seperti halnya kita diminta keterangan, diminta kesaksian di pengadilan, maka jangan kita diam, katakan yang sebenarnya. Tetapi dalam hal-hal kehidupan kita sesehari, ketika tidak diperlukan kita tidak berbicara, maka kita lebih baik diam. Kenapa? Karena lidah tidak bertulang. Justru karena lidah tidak bertulang itulah seringkali kita terpeleset dalam berkata-kata. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah memberikan pedoman kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah perkataan yang baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa maka diamlah, kata Rasulullah SAW. Jemaah rahimakumullah. Maka terkadang ada pepatah mengatakan diam itu emas. Jemaah rahimakumullah, emas dalam arti apa? Ketika kita tidak dibutuhkan untuk berbicara, diam. Karena boleh jadi dengan diam itu kita bisa berpikir apa yang akan kita sampaikan. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita gagal dalam memelihara lidah? Karena kurangnya kontrol, pengawasan jiwa yang lemah, sehingga tidak mampu mengendalikan hati dan hawa nafsu kita. Jemaah rahimakumullah. Pada hakikatnya lidah adalah alat untuk berbicara, dan lidah itu tentu dikendalikan dari dalam diri kita. Itulah yang namanya hati ataupun qalbun kita. Lidah bicara baik apabila hati manusia itu baik. Sebaliknya ucapan seseorang yang tidak baik itu adalah ungkapan perasaan yang terjelma dalam bentuk lisannya, dalam bentuk ucapannya. Sedangkan jiwa yang kurang terkontrol dan tak mampu
untuk mengendalikan hati dan nafsu buruk, akan senantiasa mendorong lidah kita untuk berbicara jelek, berbicara kotor, dan sering mengundang kebencian orang lain. Oleh karena itulah, satu-satunya jalan untuk menjaga lidah, hendaklah kita lebih dahulu membina hati kita. Jamaah rahimakumullah. Kalau sudah hati kita bersih, hati kita terkontrol, hati kita terbina dengan baik, maka baik pula lah berbicara kita. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena memang buruknya kata merupakan cermin hati yang buruk. Dewasa ini jamaah rahimakumullah, terjadinya pertengkaran, terjadinya permusuhan, bukan lagi terkadang lewat mulut saja, tetapi telah disalurkan lewat jari jemari kita. Apa yang terungkap dalam pikiran kita ketika kita menggunakan media sosial, langsung jari jemari kita ini diperintahkan otak kita untuk mengetik di dalam media sosial kita, lalu kita share kemana-mana. Ini juga adalah suatu perkara yang merusak hubungan tatanan kehidupan kita ini. Ketika orang membaca kiriman tulisan kita, apakah Facebook kita, WA kita, Twitter kita, yang kita share kemana-mana, yang tutur katanya tidak memenuhi etika di dalam berbicara, dalam penulisan, ini juga akan membuat terjadinya keretakan hubungan di antara kita. Apatah lagi sifatnya itu adalah bohong ataupun hoax. Jamaah rahimakumullah, justru karena itulah pemeliharaan hati kita, jiwa kita, mulut kita, sampai kepada jari jemari kita untuk mengetik suatu tulisan ungkapan perasaan kita, ini juga harus melalui kontrol hati kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadul kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh, ala wahil qalb. Ketahui kalianlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh tubuhmu, kata Rasulullah. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasadatil jasadu kulluh, maka binasalah seluruh tubuhmu. Apakah dia? Ala wahil qalbi, itulah hati kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian penyebab yang ketiga gagalnya seseorang dalam memelihara lidah, dikarenakan faktor keimanan dan ketakwaan seseorang. Faktor keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum mendalam dalam jiwa dan hati seseorang akan mengakibatkan ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga melahirkan sikap perbuatan yang tidak baik. Maka untuk memperkuat hati dalam mengendalikan hawa nafsu, maka mari kita dalami iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini sangat erat kaitannya nilai seseorang, iman seseorang kepada Allah dengan sikap perbuatannya, termasuk tutur katanya. Hal ini Allah ingatkan di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Lagi-lagi Allah menyuruh kita selaku orang yang beriman. Untuk apa kita beriman? Pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Setelah itu, wa qulu qawlan sadida, maka katakanlah perkataan yang benar. Jamaah rahimakumullah, jelas dari ayat ini menstir kepada kita bahwa tanda kita orang yang beriman, dan tidak hanya sekadar untuk beriman kepada Allah, tapi diiringi dengan takwa kepada Allah. Karena banyak orang mengaku beriman kepada Allah, belum tentu bertakwa. Tetapi ketika dia sudah bertakwa, dijamin dia sudah beriman kepada Allah. Tapi untuk membuktikan keimanannya itu, salah satu caranya adalah dengan berkata yang benar. Jemaah rahimakumullah, begitu banyak Allah membentangkan dalam Al-Quran agar kita bertutur kata, berlisan dengan berbagai metode dan cara. Seperti halnya seorang anak kepada orang tua,
diistilahkan dalam Al-Quran qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Ketika seorang anak membentak orang tuanya, ibunya, ayahnya, itu termasuk dosa kepada sang anak. Maka katakanlah qaulan karima, kata-kata yang mulia. Demikian juga qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Demikian juga qaulan sadida, kata-kata yang berbekas. Dan banyak istilah-istilah dalam Al-Quran bagaimana kita bertutur kata yang baik ini. Sehingga faktanya dalam kehidupan kita ini, kita perlu menuntut ilmu spesial bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Di samping kita berkomunikasi kepada Allah lewat ibadah salat kita di belahan lainnya, tetapi hablum minas kita juga kita pupuk, kita jaga, kita rawat dengan berkomunikasi yang baik. Sehingga di era komunikasi ini ada satu perguruan tinggi dengan jurusannya mempelajari spesial ilmu komunikasi. Bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik itu dipelajari pada hari ini sampai kepada S1, S2 sampai S3 hanya untuk mempelajari ilmu berkomunikasi, ilmu berbicara. Begitu pentingnya jamaah rahimakumullah tentang tata cara berbicara ini, sehingga dia dikedepankan di dalam hubungan pergaulan kita dalam sehari-hari. Dalam satu perkantoran, tentu pimpinan mampu berbicara yang baik dengan bawahan. Yang bawahannya juga, stafnya juga harus mampu berkata yang lemah lembut, yang santun kepada pimpinannya. Sehingga tidak ada terlepas pun dalam kehidupan kita ini, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, di dalam bertata negara, di dalam hal segalanya, tentu tata cara berkomunikasi ini hendaklah kita kuasai. Karena pada dasarnya adalah orang yang mampu berkomunikasi yang baik adalah ciri-ciri pemimpin yang baik. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya kita ambil beberapa kesimpulan dari khutbah kita yang singkat pada hari ini. Pertama, mari kita menjaga lidah, dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jalan yang terbaik untuk menjaga lidah kita adalah pertama dengan kita melatih untuk berkata-kata yang baik. Yang kedua, tentunya kita adalah mengontrol lidah kita dengan jiwa, dengan hati kita yang bersih. Yang ketiga, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah secara otomatis lidah kita akan terpelihara. Artinya apa? Bahwa ketika imannya dangkal, ketika ketakwaannya kurang, itu juga otomatis akan terungkaplah dari lisannya kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, kata-kata kotor, kata-kata menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kehidupan kita, yang mengancam keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat kita. Jamaah rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini merupakan muhasabah kita pada pekan ini, sehingga insyaallah kehidupan kita tak seberapa lama ini semakin hari semakin baik. Mari kita untuk melatih lisan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi taril mukarramin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa libati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.